Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video aku ya, Dwi Romdia. Nah, di video kali ini seperti judulnya, aku akan menge-share sesuatu yang beda dengan video-video aku sebelumnya tentang masak dan kegiatan ibu rumah tangga, juga belanja. Hari ini aku akan berbagi atau share video tentang bagaimana cara aku mengatur keuangan rumah tangga aku yang lebih rapi. Kenapa harus aku videoin? Sebenarnya ini sudah menjadi rencana dari dulu-dulu. Di videoin enggak gitu ya teman-teman, tapi nanti kalau di videoin takutnya banyak yang bilang ria atau bagaimana gitu. Tetapi aku putuskan untuk membuat video ini gunanya untuk pertama ya untuk budgeting ya, kemudian yang kedua itu supaya aku punya semangat untuk tetap konsisten membuat rencana keuangan yang lebih rapi dan konsisten. Sebenarnya dulu-dulu aku itu juga selalu mencatat keuangan rumah tangga aku ya teman-teman. Di sini aku juga punya buku, tapi bukunya juga buku biasa gitu, mencatat keuangan. Kemudian ini juga ada tagihan, terus ini juga ada pengeluaran pendapatan aku catat, tetapi nggak rapi-rapi gitu ya teman-teman, masih berantakan. Nah, karena berhubung ini tahun baru Masehi, berarti kesempatan aku untuk memulai sesuatu yang baik, memulai sesuatu yang lebih rapi lagi tentang keuangan aku. Di sini aku menggunakan buku biasa ya teman-teman. Ini juga buku bekas sekolah keponakan aku yang baru pakai beberapa lembar gitu. Terus kemudian aku ini hilangin bagian yang udah pakai. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemudian selamat datang 2022. Nah, sekali lagi video ini hanya untuk share ya teman-teman, tempat untuk aku memotivasi aku sendiri supaya tidak terjadi over pengeluaran, jadi budgetingnya itu tertata gitu loh teman-teman. Kemudian semua kebutuhan terpenuhi, konsisten menabung. Kalau misalnya dulu-dulu itu menabungnya cuma sekedarnya, aku tuh berharap dengan aku membuat buku pembukuan yang lebih rapi, nanti aku bisa konsisten menabungnya, kemudian bisa menjadi lebih disiplin. Dan tentu kenapa ini rajin masak, karena nanti kan ada budget khusus mingguan untuk memasak ya teman-teman, untuk membeli bahan makanan yang dimasak, jadi nanti itu jajannya berkurang. Oh iya teman-teman, sebelumnya aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik video ini. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan keberkahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini di tahun 2022 di sini, mungkin kalau misalnya teman-teman ingin membuat yang serupa, tujuannya itu nggak harus sama dengan yang ini ya, disesuaikan saja dengan tujuan teman-teman itu melakukan pembukuan yang lebih rapi itu buat apa. Oke, dan juga aku minta maaf kalau misalnya cara bicaraku, cara ngomongku nanti masih belepotan, karena ini langsung ya teman-teman, tidak ada teks, tidak ada edit, jadi ya beginilah. Nah, ini di bulan Januari ini aku ada sumber pemasukan. Nah, sumber pemasukan aku di sini ada beberapa yang di sini aku tuliskan sampai 8. Ini bukan berarti pendapatan aku itu sampai 8 sumber gitu, enggak ya teman-teman. Ini aku hanya berdoa saja semoga dikabulkan. Amin ya. Nah, pendapatan aku dan suami itu per bulannya itu tidak sama dan tidak pasti tanggalnya. Dan juga pemasukan kami itu tidak hanya dari aku dan suami, ada dari yang lain juga yang tidak perlu aku tuliskan di sini. Kemudian jumlahnya ini juga per bulannya tidak sama, tanggal masuknya juga tidak sama. Nah, ini nanti aku akan isi, tetapi tidak aku videokan. Aku akan isi, kemudian di sini nanti akan ada totalnya. Nah, di sini total semuanya nanti akan kita kelola berdua. Kelola kayak apa ya teman-teman? Kok ketinggian bahasanya. Intinya uang ini nanti tidak semuanya istri yang pegang ya teman-teman. Jadi ada yang aku pegang dan ada suami yang pegang. Nah, ini aku salah nulisnya. Ini seharusnya nulisnya itu 2.600.000. Kenapa aku nulisnya 1.800.000? Itu aku juga nggak tahu. Ini tadi loh kok lihatnya 1.800.000. Nah, kemudian
Kalau aku lihat di YouTube-nya teman-teman yang lain, ibu rumah tangga atau YouTuber-YouTuber itu pasti menabungnya di bagian atas. Nah, kalau aku sekali lagi karena pendapatannya tidak tentu, tidak pasti, tanggalnya juga tidak tentu, jadi tabungan utamanya dan juga ini itu akhir ya teman-teman setelah semua kebutuhan kami terpenuhi. Karena kami tidak ingin nanti sudah menabung itu tiba-tiba di akhir bulan ada over budgeting atau over pengeluaran atau pengeluaran yang tidak terduga itu lebih dan harus ngambil yang dari sini. Jadi kami antisipasi tabungan ini dilakukan setelah semua kebutuhan terpenuhi. Nah, ini sekali lagi salah ya. Seharusnya ini itu 2.600.000 rupiah. Oke. Ini kemudian ini ada uang. Pindah dulu ya. Oke, nah di sini yang pertama adalah aku tuliskan anggaran pengeluaran aku. Di sini sudah aku list nomor 1 sampai dengan nomor 12. Barangkali teman-teman pengeluarannya listnya itu enggak sampai 12 atau lebih dari 12, itu tergantung kebutuhan kita ya teman-teman. Nah, di sini untuk per bulannya aku anggarkan rencananya itu untuk belanja bulanan Rp250.000 loh. Kok dikit sekali? Karena di sini aku belum ada anak ya teman-teman. Jadi belanja bulanan ini hanya untuk kami berdua, jadi segini aja udah cukup. Dan juga setiap bulan itu kami barang-barang yang kami beli itu habisnya juga nggak bersamaan, jadi belanjanya juga nggak sama-sama. Yang kedua, ini ada belanja mingguan. Per bulan aku anggarkan 480.000, tapi di sini aku bagi menjadi 4. Tujuannya apa? Yang pertama, selain karena memang pendapatan kami itu tidak selalu pada tanggal yang sama, jadi harus dipilah-pilah dulu sedikit-sedikit, juga biar saya itu sebagai istri konsisten untuk belanja dan masak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya 120.000 apa cukup untuk masak? Ya kita lihat saja nanti apakah ada over budgeting atau tidak. Tetapi setelah saya kira-kira dari pengeluaran saya di bulan-bulan sebelumnya, saya kira ini sudah sangat cukup. Kemudian ada listriknya kami pakai pasca bayar Rp230.000. Ini bisa kurang atau lebih. Kalau kurang dari 230 ya alhamdulillah. Tetapi kalau misalnya nanti lebih berarti kan kurang ya. Itu bisa aku ambilkan dari dana darurat sebesar 200.000 ini. Kalau dana darurat ini gunanya untuk apa? Ya seperti itu tadi, biasanya untuk menutup kekurangan dari anggaran yang berlebih tadi. Kemudian kalau misalnya ada teman yang menikah atau melahirkan atau yang terkena musibah gitu, aku ambilkan dari dana darurat ini. Kemudian BPJS-nya 300.000. 300.000 itu untuk kelas berapa? Nah, ini kami ikut kelas 2 ya teman-teman, yang anggarannya adalah 100.000. Tetapi ini untuk 3 orang, yang satu adalah untuk ibuku. Kemudian airnya 30.000, kok sedikit sekali. Nah, sebenarnya aku itu di rumah pakai air karena tinggalnya di desa, tidak airnya bukan PDAM dan nggak pakai meteran gitu loh teman-teman, dan bayarnya juga nggak pasti per bulan. Jadi ini per bulan aku anggarkan 30.000. Biasanya aku bayar itu 100 atau 50.000 itu untuk berapa bulan gitu, pokoknya nggak mesti. Kalau misalnya nanti ada kurang-kurangnya, sekali lagi bisa aku ambilkan dari dana darurat di sini, atau kekurangannya adalah ambil uang atau meminta uang yang dipegang oleh suami. Kemudian gas dan galon 50.000. Gasnya ini biasanya habis 1 lebih, tapi nggak sampai 2, makanya cuma segini. Kalau galonnya yang ini aku pakai yang isi ulang, 1 galon itu 4 ribuan. Terus apa cukup? Nggak cukup, tapi biasanya kalau misalnya itu kan yang beli, yang bawa galon itu suamiku ya teman-teman. Jadi dia nanti yang bayar tanpa mengambil uang yang sudah aku pegang gitu. Kadang-kadang galonnya ini juga beli yang aqua atau le mineral gitu. Aduh maaf ya, agak sedikit ngos-ngosan. Kemudian untuk wifi 110.000, ini per bulan tetap pasti ya seperti ini. Kemudian ada untuk fun ini sebenarnya bukan fun untuk yang apa-apa gitu loh teman-teman, cuma buat jaga-jaga aja. Biasanya kalau aku beli pakai data untuk HP biasanya yang 1 giga atau 2 giga, pokoknya kalau misalnya untuk keluar rumah untuk WA gitu aja, jadi 100.000. Atau untuk jajan misalnya kalau jajan itu ada cilok atau bakso gitu yang lewat, kalau lagi kepingin, kalau nggak kepingin ya nggak beli.
apa cukup gitu. Nah, kalau keluar-keluar apa nggak jajan. Nah, kalau misalnya untuk keluar-keluar gitu, biasanya aku nggak pakai uang ini. Kalau misalnya jajan ya teman-teman, itu pakai uang yang dipegang suamiku. Mungkin teman-teman tanya, kok pakai uang suami, pakai uang suami? Emangnya suami juga pegang uang? Ya tentu saja teman-teman, masa suami teman-teman nggak pegang uang? Jadi maaf ya batuk-batuk. Jadi suamiku itu juga pegang uang, tetapi juga nggak ditulis seperti ini. Pokoknya dia itu pegang gitu aja, nanti untuk kebutuhan apa-apa gitu ya. Terus di sini untuk bensinnya aku tulis 150.000. Ini untuk sepeda motor yang aku naiki ya, bukan yang dinaiki atau yang dipakai suami. 150.000 itu aku bagi jadi 3. Pembagian menjadi 3 itu alasannya sama dengan yang ini tadi. Kemudian dana darurat, nah cicilan dan arisan 400.000. Nah, cicilan ini bukan cicilan riba ya teman-teman, aku nggak ambil riba ini ya, cicilan aja gitu. Kemudian ada sinking fund 300.000. Sinking fund itu apa? Kalau teman-teman pengen tahu bisa langsung cari di Google aja pengertiannya apa. Nah, ini nanti cocok 2.600.000 rupiah. Nah, faktanya nanti di lapangan bagaimana kita lihat selama sebulan ini, nanti kita review, kita evaluasi di akhir bulan. Nah, selanjutnya untuk sinking fund yang 300.000 ini sudah aku tuliskan di sini. Gunanya untuk apa? Yang pertama adalah untuk Idul Fitri. Kalau aku kan Idul Fitri itu nanti Ramadan dan Idul Fitri pasti pengeluaran kita membengkak ya teman-teman. Jadi supaya tidak terlalu banyak mengganggu tabungan utama kita, aku anggarkan aja. Nah ini kan Idul Fitrinya itu Mei ya, berarti ada Januari, Februari, Maret, April ya, 4 bulan aku isi 200.000 per bulannya. Nanti kalau udah aku isi ini bisa aku arsir atau aku kasih stabilo gitu. Kemudian ini alat masaknya itu sebenarnya banyak sekali. Kita sebagai ibu rumah tangga pasti sama juga teman-teman, pengen wajan lah, pengen panci lah, pengen apa gitu yang cantik-cantik, yang lucu-lucu gitu kan. Nah supaya sekali lagi tidak mengganggu tabungan utama kita, saya mencoba mensisihkan 50.000 per bulannya. Ini enggak harus nanti nunggu kotaan ini penuh ya teman-teman. Kalau misalnya baru nyampe 150.000 terus apa itu namanya, ada barang yang kita inginkan gitu, terus dia beli aja gitu. Kemudian ini aku pengen menambah tabungan utama yang aku sisihkan dari uang yang aku kelola. Ini tujuannya adalah 1 juta rupiah. Nah 1 juta rupiah itu berarti kan 20 ya teman-teman. Kalau diisi 50 ada 20. Nah untuk tabungannya ini aku punya ini ya teman-teman. Ini ayo, ini anaknya siapa ini? Jadi dulu waktu si anak ini pitonan gitu aku dapat ini, terus ini aku gunakan. Ini udah bekas kan. Nah di dalamnya udah ada 50 ribuan 1, 20 ribuan 4, 10 ribuan 7, berarti sekitar 2 ini 210.000 ya teman-teman. Karena 210.000 berarti ini aku coret aja 210.000, aku coret di sini 1 2 3 4. Nah berarti udah ada isinya 200.000 gitu aja. Nanti kita tinggal isi yang dari sini. Nah untuk sinking fund itu tidak harus sama besarnya dengan punya saya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya anak yang mau sekolah, berarti nanti mungkin ini sinking fundnya adalah biaya masuk sekolah anak, atau ingin kurban gitu, untuk kurban dan lain sebagainya. Nah mungkin teman-teman juga bertanya-tanya di sini, apa itu pengeluaran kalian? Apa cuma itu? Apa cuma 2.600.000 itu? Dikit kali. Kalau mau beli jilbab gimana? Kalau mau beli bedak gimana? Kalau mau beli baju gimana? Atau kalau mau beli apa gitu gimana? Nah, kalau itu semua tidak aku ambilkan dari sini ya teman-teman. Ini ada uang ya sisanya tadi. Ini kan aku cuma ambil 2.600.000 dari semua pemasukan aku tadi, yang khusus aku yang ngelola. Jadi kalau mau beli apa-apa ya pakai uang yang lain gitu. Mungkin di antara teman-teman apa nggak terlalu sedikit toh uang 2.600.000 itu. Nah kalau itu tergantung apa ya teman-teman, tergantung kebutuhan kita, tergantung jumlah anggota keluarga kita, dan tergantung di mana kita tinggal. Di mana kita tinggal apakah berpengaruh? Tentu saja. Nah kita lihat, kalau ini mungkin teman-teman yang tinggal di kota nggak cukup ini, karena semuanya serba beli ya. Kalau karena saya tinggalnya di desa, ini cukup sekali.
Kenapa? Karena sayurannya, misal bayam, kemudian daun singkong, daun pepaya itu kalau pengen ya tinggal petik di kebun tetangga, bukan nyolong ya teman-teman, tapi tetangga sekitar itu kalau di desa kan gitu ya, punya kebun gitu ditanami gitu boleh diambil. Nah gitu. Terus sebenarnya sinking fund ini seharusnya ditulis di awal ya teman-teman, tapi tadi karena lupa ya nggak apa-apa ditulis di sini. Kemudian biar kita tahu detail pengeluarannya, kenapa harus aku nulis detail pengeluarannya? Karena sekali lagi seperti yang sudah aku jelaskan di awal, aku kan pendapatannya nggak mesti per bulannya, jadi ada uangnya itu sedikit-sedikit, jadi harus aku tuliskan per harinya itu aku ngeluarin uang untuk apa. Jadi nanti di akhir bulan aku tahu, oh ini termasuk pengeluaran bulanan, ini apa belanja mingguan, seperti itu. Ini udah aku tulis nomornya sesuai dengan jumlah hari di bulan bulan Januari dari 1, 2 sampai di sini 31. Nah, di sini ada evaluasi, catatan dan lain-lain yang nanti kita gunakan untuk menuliskan apa-apa yang sekiranya penting atau sekiranya lupa. Sekalian ini aku tuliskan list belanja bulanan yang aku mau beli. Nah, ini baru 4, ini nanti kalau ingat ya ditulis lagi karena belum mau belanja. Terus di sini tadi ada uang, ini masih ada uang 120.000. 120.000 ini nanti mau anggarkan yang urgent ya. Yang penting dulu tentu saja adalah belanja bulanan di minggu pertama. Rencananya ini mau aku belikan sayur yang kira-kira untuk cukup untuk seminggu gitu ya. Tapi kalau misalnya sisa ya nggak apa-apa, karena di kulkas ini juga masih banyak stok lauk ya teman-teman. Nah, terima kasih ya buat teman-teman yang udah mau nonton video ini. Sekali lagi terima kasih, dan jangan anggap kalau video ini adalah video untuk pamer atau apa ya, karena sejujurnya aku buat video ini untuk memotivasi aku sendiri supaya bisa lebih konsisten dan rapi, dan pengeluarannya, keuangannya tidak amburadul. Oke, segitu aja video dari aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah teman-teman.